Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kembali mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dan juga saya kembali mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang, Nabi yang telah mengorbankan seluruh apa yang dia milikinya untuk risalah Islam yang mulia ini, sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam pada hari ini. Semua ini adalah merupakan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kenal henti, yang tidak kenal lelah, sehingga kita semua bisa sekali lagi merasakan nikmatnya Islam sampai hari ini. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kita subuh hari ini melanjutkan kajian rutin kita atau kajian bersambung kita, kajian panduan Ramadan, bekal meraih Ramadan penuh berkah. Yang insyaallah pada kesempatan ini kita sudah masuki bab keutamaan puasa dan bulan Ramadan. Di keutamaan puasa dan bulan Ramadan. Kalau kita melihat hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ketika kita melihat ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, maka di sana kita akan mendapatkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, begitupun hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan sinyal kepada kita, isyarat kepada kita tentang kemuliaan dan keutamaan puasa secara umum dan bulan Ramadan secara khusus. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya, ayat ini adalah ayat yang populer, yang sering kita dengarkan, terkhusus di bulan suci Ramadan. Tidak ada malam tanpa mendengarkan ayat ini disampaikan oleh para dai kita, para mubalik kita yang ceramah Ramadan. Keutamaan puasa yang pertama yaitu puasa adalah jalan meraih takwa. Jadi salah satu cara agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa qada
ataupun puasa nazar itu wajib. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman. Jadi, ayat ini berlaku untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman, tidak berlaku ayat ini bagi mereka. Karena Allah mengatakan, berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, wahai orang-orang yang berakidah yang benar, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kita juga itu ada puasa-puasa mereka yang disyariatkan buat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Inilah ujung ayat. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi iman kita akan meraih posisi yang lebih tinggi lagi, yaitu takwa. Jadi di atas iman itu masih ada posisi yang lebih tinggi, posisinya itu takwa. Karena orang-orang beriman dianjurkan berpuasa, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah atau tujuan disyariatkannya kita berpuasa, yaitu agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kenapa? Oleh karena ketika kita berpuasa, kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berpuasa berarti kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa larangan Allah? Yaitu hal-hal yang bisa merusak atau bisa membatalkan ibadah puasa kita. Insyaallah nanti kita akan bahas secara terperinci hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Karena sekali lagi, insyaallah materi kita ini materi bersambung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa bermajelis walaupun dalam keadaan seperti ini di media online. Ya. Bahkan kita akan sambung kembali di bulan suci Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian, cobaan atau musibah malapetaka yang diturunkan di negeri kita tercinta Indonesia ini secara khusus dan di dunia secara umum, yaitu dengan mewabahnya virus corona, sehingga kita bisa masuki bulan Ramadan, beramadan dengan tenang. Allahumma amin. Jadi ini takwa itu adalah salah satu hikmah dianjurkannya kita berpuasa. Kemudian kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tulisan ini atau dalam buku ini yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dilakukan di siang hari di bulan suci Ramadan atau di dalam ketika kita berpuasa secara umum. Apa itu? Yaitu makan, yaitu minum, kemudian melakukan hubungan suami istri di siang bulan suci Ramadan ataupun di siang hari puasa. Ini orang-orang yang mampu melakukan ini, meninggalkan hal ini, yaitu mampu meninggalkan makan di siang hari ketika berpuasa, mampu meninggalkan minum di siang hari ketika berpuasa, dan mampu meninggalkan hubungan suami istri di siang hari ketika berpuasa, maka pada saat seperti itu dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Dia akan menjadi pribadi-pribadi yang tertakwa. Padahal secara fitrah, secara manusia, ini akan mendorong kita untuk makan, akan mendorong kita minum, bahkan akan mendorong kita untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari ketika kita berpuasa. Namun semua itu kita tinggalkan. Namun semua itu kita tidak lakukan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Inilah takwa. Allah melihat kita, keyakinan dalam diri kita. Kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, walaupun sebenarnya kita bisa lakukan ketika tidak ada orang yang melihat kita.
Tidak ada orang yang melihat kita. Kita bisa minum, kita bisa makan. Melakukan hubungan suami istri, tidak ada yang ketahui kecuali kita dan istri kita. Tetapi semua itu kita tinggalkan di siang hari ketika kita berpuasa. Karena kita senantiasa merasakan, meyakini, mengimani pengawasan Allah. Bahwa Allah lihat saya. Allah tahu apa yang saya kerjakan. Ya, itu kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal itu sudah terwujud, keyakinan itu sudah terwujud, maka menjadilah kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi menjadi kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Begitupun ketika kita berpuasa, ini akan semakin mengekang, mempersempit jalannya syaitan dalam saluran darah kita. Kenapa demikian? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa syaitan itu berjalan atau mengalir di dalam tubuh manusia melalui pembuluh-pembuluh darah. Jadi syaitan itu, kata Rasulullah, mengalir dalam tubuh kita, berjalan dalam tubuh kita melalui pembuluh-pembuluh darah kita. Nah, ketika kita berpuasa, maka saluran syaitan itu akan menyempit. Pergerakan syaitan itu akan menyempit. Ruang gerak syaitan itu akan menyempit dikarenakan kita berpuasa. Ya, sehingga ketika aliran darah kita menyempit, pergerakan syaitan itu menyempit, maka otomatis maksiat pun akan berkurang. Ya, kalau tidak bisa meninggalkan secara utuh, secara 100%, minimal maksiat bagi orang-orang yang melakukan puasa, maka maksiat akan berkurang. Kenapa seperti itu? Karena pergerakan syaitan di dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita itu semakin menyempit. Nah, sehingga kita bisa lihat kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, orang yang berpuasa umumnya berpuasa umumnya, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan wajib, itu mereka semakin giat melakukan ketaatan. Mereka semakin giat melakukan ketaatan. Mereka semakin giat melakukan ibadah. Mereka semakin giat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin giat melaksanakan amalan-amalan baik yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah. Karena memang pergerakan syaitan itu menyempit. Sehingga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah untuk dilaksanakan. Itu pun kaum muslimin ketika kita berpuasa, khususnya orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya itu subhanallah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka jarang sekali merasakan yang namanya lapar. Tetapi ketika mereka berpuasa, maka mereka pun akan merasakan lapar sebagaimana lapar yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Rata. Ya, tidak ada yang merasa kenyang ketika berpuasa di siang hari. Baik itu pejabat maupun rakyat jelata, baik itu orang kaya maupun orang miskin, ketika dia berpuasa sama-sama di siang hari, baik puasa sunnah maupun puasa Ramadan, sama-sama merasakan yang namanya lapar. Sama-sama ya, merasakan yang namanya lapar. Nah, ini pun bagian dari takwa. Ini pun bagian dari takwa. Jadi ini secara singkat, yang pertama, bahwa keutamaan puasa secara umum, baik itu puasa Ramadan, baik itu puasa nazar, baik itu puasa qada, ataupun puasa-puasa sunnah, yaitu tujuannya adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Ya, untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Apa itu takwa? Ya, sudah jelas. Takwa itu secara singkat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Takwa itu adalah sikap kehati-hatian yang dimiliki oleh seorang muslim agar mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Seperti itu definisi takwa secara singkat. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa secara umum, yaitu puasa adalah penghalang dari siksa neraka. Masya Allah. Salah satu bentuk sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya yang banyak melakukan dosa dan maksiat ini, agar kita terlepas dari siksa neraka, yaitu melakukan ibadah puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib tentunya. Dari mana kita memahami, dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa puasa ini merupakan amalan yang bisa menghalangi kita dari sentuhan api neraka? Tentu semua ini kita pahami ketika kita mencermati hadits Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ada sebuah hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ulama kita menyatakan bahwa hadis tersebut sahih dilihat dari banyak jalan. Bagaimana hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa puasa adalah perisai. Puasa adalah tameng. Puasa adalah pelindung yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan sesuatu, maka pastilah ucapan beliau. Sebab tidaklah mungkin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin Rasulullah mengucapkan sesuatu itu lahir dari hawa nafsunya, dari keinginannya sendiri. Akan tetapi setiap ucapan Rasulullah, terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang ibadah, tentang pahala, semua itu atas wahyu, in huwa wahyu illa yuha, kecuali wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita fahami. Setiap ucapan Rasulullah yang diucapkan dari lisan Rasulullah dan ulama kita sudah mengatakan itu sahih, maka tidak boleh ada sedikit pun keraguan buat kita. Nah, ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa puasa adalah perisai. Puasa adalah pelindung. Puasa adalah tameng yang dapat melindungi seseorang dari siksa neraka. Bukankah selama ini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah, kita melakukan ketaatan kepada Allah, tidak ada tujuan lain kita kecuali kita agar terhindar dari siksa api neraka. Nah, peluang Allah sudah berikan, kesempatan Allah sudah berikan kepada kita, yaitu dengan berpuasa. Kemudian di hadits yang lain, hadits yang sahih, ini hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan puasa 1 hari di jalan Allah, coba, barang siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, baik pejabat, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, siapa saja yang melakukan puasa 1 hari di jalan Allah dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan menjauhkan darinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah. Bayangkan, luar biasa Maha Pengasih Allah, bentuk penyayang Allah kepada kita hamba-hambanya. Iya, yang selalu bermaksiat, yang selalu berbuat dosa, yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah, dan tidak mau taat kepada ulil amri minkum, yang dalam ketaatan, dalam ma'ruf. Allah buka peluang. Barang siapa melakukan puasa 1 hari, ini 1 hari, bagaimana kalau 2 hari? Bagaimana kalau 3 hari? Bagaimana kalau 1 bulan penuh kita berpuasa? Kemudian diiringi dengan puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, kemudian diiringi dengan puasa 13, 14, 15, dan puasa-puasa lainnya. Bayangkan bagaimana jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menjauhkan darinya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Itu 1 hari. Kalau 2 hari kita berpuasa, 140 hari. Kalau 3 hari kita berpuasa, 200 berapa? 210 hari. Dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan kita hitung secara matematika. Ya, mudah-mudahan dengan 2 hadis ini akan memotivasi kita, memberikan semangat kepada kita untuk melakukan puasa. Ya, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Itu yang kedua, para pemirsa kaum muslim dan muslimah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh dengan kenikmatan yang kekal abadi. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Masya Allah. Salah satu yang bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada kita di akhirat kelak, yaitu amalan puasa kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, kemudian Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih,
Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an. Jadi dua, satu paket. Ini, puasa dan Al-Qur'an. Artinya orang yang berpuasa itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Qur'an. Amalan orang yang berpuasa itu yang paling afdal, yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat. Akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak. Ya. Puasa akan berkata di akhirat kelak, amal ibadah puasa kita akan berkata di hadapan Allah, wahai Rabbku. Coba bayangkan, puasa kita, amalan puasa kita akan berkata, berbicara kepada Allah, menyampaikan kepada Allah, melaporkan kepada Allah, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku memberikan syafaat kepadanya. Jadi puasa ini akan melapor kepada Allah, ya Allah, wahai Rabb, pencipta alam semesta, yang menguasai, yang melindungi. Ketahuilah, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwatnya. Oleh karena itu, ya Allah, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Karena aku, ya Allah, sehingga hambamu ini di siang hari tidak makan, di siang hari tidak minum, di siang hari tidak melakukan hubungan suami istri, tidak melampiaskan syahwatnya, nafsunya. Itu karena aku, ya Allah. Maka pada hari ini, ya Allah, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan tentu syafaat ini, permohonan puasa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an berkata, ya Rabb, aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku memberi syafaat kepadanya. Al-Quran mengatakan, ya Rabb, karena aku sehingga hambamu ini di malam hari kurang tidurnya. Bukan karena nongkrong di warkop, bukan. Bukan karena bicara sia-sia. Bukan karena pekerjaan sia-sia. Tetapi karena aku, ya Allah, dia baca Al-Quran, dia baca diriku di malam hari. Sehingga kurang tidurnya, terhalang tidurnya. Maka ya Rabb, pada hari ini, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan haditsnya, beliau mengatakan, maka syafaat keduanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa dan Al-Qur'an. Makanya kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang saya doakan, mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Amalan yang paling utama yang kita prioritaskan di bulan Ramadan kelak khususnya yaitu puasa, yaitu amal membaca Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, kurangi aktivitas kita yang tidak ada manfaatnya. Bahkan majelis-majelis ilmu itu ditutup di bulan Ramadan. Para ulama-ulama terdahulu kita menutup majelis-majelis ilmu mereka, kajian-kajian mereka, karena fokus untuk membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan. Jadi ini yang ketiga, bahwa amalan puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Nah, ketika syafaat sudah kita dapatkan, maka yakin dan percaya kita akan selamat di akhirat kelak. Kemudian yang keempat, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa secara umum, baik puasa-puasa sunnah dan puasa Ramadan, bahwa orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Orang yang berpuasa akan diampuni dosa-dosanya. Bukankah selama ini senantiasa kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah selama ini kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu kaum muslimin, satu dosa, tidak usah dua, satu dosa yang kita bawa mati, yang belum kita tobatkan,
dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah satu dosa itu yang menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Makanya kita selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang afdal, yang sangat-sangat afdal agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa. Sebagaimana sebuah hadits yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits ini populer terutama di bulan Ramadan. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambik. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, jadi ada syaratnya, karena iman, karena keyakinan yang benar, karena nilai-nilai tauhid, akidah yang benar, serta mengharapkan pahala, ikhlas. Jadi yang pertama dengan iman, tauhid. Kemudian yang kedua mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Maka apa jaminannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya di masa yang lalu. Nah, ini peluang lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa barang siapa yang berpuasa, jadi barang siapa saja, laki-laki, wanita, para pejabat kita, rakyat jelata seperti kita, orang-orang kaya kita, orang miskin seperti kita, ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, karena didasari dengan iman, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang kuat, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita semua, saya dan kita semua, banyak dosa-dosa masa lalu kita. Baik dosa-dosa yang kita sengaja maupun dosa-dosa yang tidak sengaja. Apalagi seperti saya yang pernah di lembah jahiliyah, pernah di lembah hitam. Banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di masa-masa muda kita. Nah, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan dosa di masa lalu, yaitu melakukan puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadits yang lain, sebuah hadits dari Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul, bahwa terkadang kita melakukan maksiat, terkadang kita melakukan dosa, itu karena keluarga. Kita melakukan maksiat itu karena harta, melakukan perkara-perkara yang haram, tidak peduli hukum halal haram, yang penting mendapatkan harta. Yang ketiga, terkadang kita melakukan dosa dan maksiat karena anak, ingin mencukupi kehidupan anak kita, maka terkadang seseorang melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa. Namun dosa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terhapus dengan salat yang kita lakukan. Akan tetapi dosa tersebut akan terhapus dengan salat yang kita lakukan, kemudian dengan saum, dengan ibadah puasa yang kita lakukan, kemudian dengan sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak pada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Maka dengan amalan-amalan ini, insya Allah, kata Rasulullah, akan menghapuskan dosa-dosa maksiat yang telah kita lakukan. Jadi sungguh sangat jelas bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, baik itu saum puasa, baik itu sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dalam hal ini dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar itu bentuk nyatanya adalah dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, salah satu di antaranya adalah melaksanakan saum, puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Ini akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, keutamaan puasa, yaitu puasa yang dilakukan dengan benar akan mengekang syahwat kita, akan menekan hawa nafsu kita. Sebagaimana sebuah hadits yang diriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dikhususkan kepada para pemuda. Wahai para pemuda. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda. Jadi kalau ada pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang menyaksikan dakwah live kita ini, coba kita perhatikan bagaimana perhatian Rasulullah SAW kepada para pemuda. Wahai para pemuda. Siapa itu para pemuda? Menurut ulama Syafi'iyah, yang dimaksud dengan pemuda adalah mereka yang telah balik namun belum melampaui 30 tahun. Jadi mereka yang telah balik, ya mereka sudah balik, namun usianya belum melampaui 30 tahun, 30 tahun ke bawah, tapi sudah balik, itulah pemuda. Ya, ini. Apa sabda Rasulullah? Barang siapa yang memiliki kemampuan, ya, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Maka menikahlah. Karena menikah itu akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jadi wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Lalu Rasulullah mengatakan barang siapa yang belum mampu. Ya, kita harus jujur, betulkah kita tidak mampu atau tidak mau? Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Jadi, barang siapa yang belum mampu bernikah, maka berpuasalah. Perbanyaklah puasa sunnah. Karena puasa itu seperti obat pengekang daripada hawa nafsu tersebut. Jadi puasa itu adalah merupakan obat untuk mengekang hawa nafsu. Nah, kita bisa lihat ketika kita berpuasa, maka kekuatan kita melemah, energi kita berkurang, maka otomatis syahwat itu akan melemah, syahwat itu akan berkurang. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda. Imam Nawawi rahimahullah berkata, ya, bahwa puasa dapat mengekang syahwat dan mengekang kejelekan mani sebagaimana orang-orang yang sedang dikebiri. Ya, sebagaimana orang-orang yang dikebiri. Jadi itu perkataan Imam Nawawi bahwa berpuasa itu dapat mengekang syahwat dan puasa dapat mengekang kejelekan mani sebagaimana orang yang sedang dikebiri. Orang yang dikebiri itu, coba kita lihat, itu tidak bisa berfungsi dengan sempurna, dia punya alat, dia punya barang. Seperti itulah perumpamaannya orang-orang yang senantiasa berpuasa untuk mengekang hawa nafsunya. Kemudian yang keenam, keutamaan puasa secara umum, bahwa ada satu pintu di surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang gemar melakukan puasa. Jadi bayangkan, sudah masuk di surga, kemudian di surga lagi ada lagi pintu khusus yang disiapkan bagi mereka orang-orang yang berpuasa. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam surga, kemudian dalam surga lagi ada khusus pintu yang tidak dimasuki oleh yang lain kecuali orang-orang yang berpuasa, khusus bagi mereka, yaitu pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ya. Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti orang-orang yang rutin berpuasa, rajin berpuasa, menjadikan puasa sebagai salah satu amalan intinya, maka dia akan masuk ke dalam pintu tersebut. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Orang-orang yang tidak menjadikan amalan puasa sebagai amalan intinya, maka dia tidak akan mungkin bisa masuk melalui pintu tersebut. Nanti kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa akan diseru. Jadi nanti di hari kiamat,
Bagaimana kita tahu? Karena Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa di akhirat nanti ada seruan, ada panggilan untuk orang-orang yang berpuasa. Mana orang yang berpuasa? Di mana orang yang berpuasa? Di manakah kalian wahai orang-orang yang berpuasa? Lantas ahli puasa ini pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, jika orang yang berpuasa itu semua sudah memasuki pintu tersebut, sudah habis, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Jadi ketika pintu Ar-Rayyan itu terbuka, seluruh orang-orang yang ahli puasa sudah masuk semua ahli puasa. Kemudian setelah itu tertutuplah pintu itu dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadisnya muttafaq alaih. Kesahihannya disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Tidak ada keraguan lagi. Kemudian dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad juga disebutkan bahwa surga itu memiliki 8 pintu. Jadi ternyata surga itu memiliki 8 pintu. Dari mana kita tahu? Dari penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu memiliki 8 pintu. Kemudian di antara pintu tersebut ada yang dinamakan Ar-Rayyan. Jadi di antara ke-8 pintu ini ada salah satu pintu surga yang namanya Ar-Rayyan. Yang kata Rasulullah, pintu Ar-Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hanya khusus dimasuki bagi ahli puasa. Itulah pintu Ar-Rayyan sebagai bentuk kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli saum, kepada ahli puasa. Kemudian yang ketujuh, keutamaan puasa secara umum, bahwa orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Bahwa doa orang yang berpuasa itu makbul, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat sarankan kepada kita yang berpuasa di bulan Sya'ban ini, ya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ujian, cobaan, musibah, malapetaka yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa wabah virus corona ini. Ya, dan kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa, ada yang diijabah doanya, ada yang dikabulkan doanya. Mungkin di pelosok-pelosok desa sana ada hamba-hamba Allah yang dikabulkan doanya yang tidak terkenal di kalangan masyarakat, tetapi dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya dijabah oleh Allah. Ya, mungkin ada di antara saudara-saudara kita yang tidak pernah populer, tidak pernah terpublikasi, tidak pernah tampil di media umum, di tempat-tempat umum, tinggal di pelosok-pelosok desa sana, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Ada 3 kelompok manusianya yang doanya tidak tertolak, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama kita berpuasa, mulai menahan sampai berbuka, dalam waktu itu, rentang waktu itu, doa kita makbul, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Kemudian pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi betul-betul kita penting dan perlu untuk memilih pemimpin yang adil. Karena salah satu keutamaan, keistimewaan pemimpin yang adil, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa untuk kemaslahatan rakyatnya, kemaslahatan orang yang dipimpinnya, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sembarangan memilih pemimpin, baik pemimpin presiden, gubernur, bupati, maupun pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Karena dari lisan-lisan mereka, pemimpin-pemimpin yang adil, ada doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah, maka doa tersebut akan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang diambil haknya,
ini doanya juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali menzalimi seseorang. Ketika kita menzalimi seseorang dan orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kita, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-7. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir, karena ia dinamakan orang yang berpuasa ketika itu. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita dianjurkan untuk berpuasa mulai kita menahan, ya imsak menahan sampai kita masuk waktu berbuka, dan di waktu menjelang berbuka puasa lagi ada lagi waktu di situ yang makbul, yang doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, disunnahkan orang yang berpuasa berdoa saat berpuasa dalam urusan akhirat dan dunianya. Juga doa yang ia sukai, begitu pula doa untuk kebaikan kaum muslimin secara umum. Jadi kita disunnahkan untuk berdoa, baik itu perkara urusan-urusan duniawi kita, kemaslahatan duniawi kita, maupun doa untuk keselamatan urusan akhirat kita, dan berdoa untuk kebaikan kaum muslimin secara umum, ataupun doa-doa yang kita sukai. Itu beberapa keutamaan puasa secara umum, dan selanjutnya kita akan sampaikan secara singkat keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, karena terpisah keutamaan puasa dan keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan puasa bisa saja puasa sunnah, bisa saja puasa wajib, tetapi keutamaan Ramadan itu khusus untuk bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sungguh sangat jelas bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini secara singkat insyaallah kita akan sampaikan pada materi nanti, ada materi khususnya tentang Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dari mana kita memahami bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan? Nah, ini sungguh sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda minal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah Ramadan. Ya. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Jadi jelas, bulan yang di dalamnya di bulan Ramadan diturunkan permulaan Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an? Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu keutamaan Al-Qur'an dalam ayat yang mulia ini. Intinya, dalam ayat yang mulia ini mengisyaratkan kepada kita bahwa permulaan Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. InsyaAllah sekali lagi akan muncul akan kita berikan penjelasan di waktu-waktu berikutnya. Ada khusus penjelasan tentang materi ini. Ya. Kemudian yang kedua, syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Masya Allah. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan setan-setan dibelenggu ketika Ramadan tiba. Ya. Dari mana kita memahami ini? Dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Ramadan tiba, Masya Allah, apabila bulan Ramadan tiba, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ya, sangat jelas, tidak perlu kita jelaskan panjang lebar, karena sungguh sangat jelas sabda Rasulullah bahwa apabila Ramadan tiba, sudah masuk bulan suci Ramadan, maka surga dibuka, pintunya dibuka, maka pintu neraka ditutup, dan setan pun akan dibelenggu, akan dirantai. Kemudian yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan, bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan.
Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang di dalamnya terdapat kemuliaan penuh dengan keberkahan, dengan penuh dengan kemuliaan. Ini sudah tidak asing bagi kita, yaitu apa itu? Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar." Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Masya Allah. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba bayangkan, satu malam itu jika ingin dinilai, maka itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. InsyaAllah penjelasan Lailatul Qadar ini juga ada materi khususnya. Kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailati mubarakah inna kunna munzirin." Sungguh kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang beri peringatan. Nah, ini dimaksud dengan malam yang diberkahi di sini dijelaskan oleh ulama kita, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Ya, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari dijelaskan seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir pada pertemuan kali kita ini, yaitu bulan Ramadan adalah salah satu waktu dikabulnya doa. Ya, bulan Ramadan itu salah satu waktu-waktu dikabulkannya doa kita. Sebagaimana sebuah hadits dari Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan doanya. Jadi sungguh sangat jelas bahwa sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Ini juga salah satu kemuliaan bulan Ramadan, bahwa beberapa orang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Jadi kalau 30 hari atau 29 hari atau sebulan lah, maka sebanyak itulah orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan api neraka. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan. Ya, setiap muslim, tentu juga muslimah, laki-laki, wanita, rakyat jelata, pemimpin, ketika dia berdoa di bulan Ramadan, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin beberapa hal yang bisa kita sampaikan, baik itu keutamaan puasa secara umum maupun keutamaan bulan Ramadan secara khusus. Ya, kita berharap sekali lagi kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Syabban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syabban ini, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Demikian kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan pada subuh hari menjelang pagi ini dengan berbagai keterbatasan ilmu yang kami miliki. Ya, mudah-mudahan semua ini bernilai amal, memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Baik saya sebagai pembicara maupun kita sebagai pendengar, ya, semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amal soleh, ya, dan amal jariah, dan terutama bagi mereka yang telah mendukung kami sehingga media online dakwah ini bisa terbentuk. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 2 tahun. Ya, fasilitas-fasilitas yang sangat sederhana, semua ini atas bantuan dari kawan-kawan kita semua yang peduli dengan dakwah. Ya, yang peduli dengan dakwah, alat-alat yang kita gunakan, ya, walaupun sangat sederhana, tapi harganya yang tidak sederhana. Semua ini adalah bantuan mereka, kawan-kawan kita yang peduli dengan dakwah untuk perbaikan umat ke depan. Karena ketahuilah kaum muslimin, musuh-musuh Islam, baik itu orang kafir, baik itu orang munafik yang benci kepada Islam, mereka gencar menyebarkan propaganda mereka untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Mereka melakukan berbagai macam cara dengan mengorbankan apa yang mereka miliki. Semua mereka gunakan untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, untuk mengaburkan nilai-nilai Islam, terutama di generasi-generasi kita yang akan datang. Kalau kita tidak mengkanter mereka dengan cara seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Umat Islam, generasi-generasi muda kita yang akan datang akan jauh dari
agama yang mulia ini. Sangat terbantu kita dengan adanya media-media online dakwah dari ustadz-ustadz kita, dari lembaga-lembaga Islam yang lainnya. Kita ikuti dakwah-dakwah mereka, apalagi di akhir-akhir ini dakwah offline di masjid-masjid itu diliburkan untuk sementara. Kalau tidak dibantu dengan dakwah online seperti ini, maka bisa-bisa kita menjadi futur kembali. Bisa-bisa kita akan menjadi kembali ke masa-masa yang akan lalu. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan apa yang kita lakukan untuk perbaikan umat dan terutama untuk perbaikan diri kita dan keluarga kita. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.